Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan topik ketiga, yaitu perencanaan surveillance. Untuk merespons adanya perubahan kebutuhan di masyarakat, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, maka diperlukan perencanaan sebelum melakukan surveillance. Umumnya, langkah-langkah perencanaan surveillance ini ada 8, yaitu penentuan tujuan, mengembangkan definisi kasus, mengembangkan sistem pengumpulan data, mengembangkan instrumen pengumpulan data, menguji metode di lapangan, mengembangkan pendekatan dan analisis data, menentukan mekanisme diseminasi, dan menentukan metode evaluasi. Yang pertama adalah penentuan tujuan. Perencanaan sistem surveillance diawali dengan pemahaman tentang tujuan surveillance. Misalnya, dimulai dari pertanyaan apa yang ingin diketahui. Dalam kesehatan masyarakat, surveillance dikembangkan dengan tujuan termasuk penilaian status kesehatan masyarakat, membuat prioritas masalah kesehatan, dan evaluasi program serta penelitian. Dalam menentukan prioritas masalah, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, di antaranya frekuensi, insiden, baik itu incidence, prevalence, mortalitas, maupun years of potential loss, tingkat keparahan, baik itu case fatality ratio, hospitalization rate, dan disability rate, biaya langsung dan tidak langsung, outputnya yang merupakan sesuatu yang dapat dicegah dan dapat dikomunikasikan sesuai dengan kebutuhan dan isu yang muncul di masyarakat, serta berdasarkan kesepakatan antar pemegang keputusan. Yang kedua adalah mengembangkan definisi kasus. Definisi kasus digunakan untuk masing-masing penyakit yang rencananya akan diamati. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan bahwa semua petugas kesehatan menggunakan definisi dan kriteria yang sama untuk mendiagnosis suatu penyakit spesifik. Dalam mengembangkan definisi kasus, perlu diperhatikan unsur dan faktor yang mempengaruhinya, di mana unsur definisi kasus diantaranya adalah diagnosis klinis dan laboratoris, kriteria orang tempat waktu, gambaran epidemiologi penyakitnya seperti apa, dikategorikan berdasarkan tingkat kepastian diagnosis, baik itu confirm, probable, atau possible, serta memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Dan juga mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi definisi kasus, misalnya peningkatan pengetahuan yang nantinya akan mengubah definisi kasus pada waktu tertentu, dan juga kriteria dari definisi kasus itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan data. Ada 2 tipe, yaitu pasif dan aktif, di mana surveillance pasif menggunakan data reportable disease yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Dapat digunakan untuk mendeteksi dini kejadian luar biasa dan monitoring program yang sudah dilaksanakan. Kelebihannya adalah sederhana, tidak memberatkan, dan dapat menggambarkan tren. Namun kekurangannya yaitu terbatas variabilitasnya, dapat tidak representatif, dan dapat gagal mengidentifikasi outbreak karena kemungkinan underreporting yang cukup tinggi. Sementara itu, surveillance aktif merupakan surveillance yang dilakukan dengan menggunakan petugas khusus surveillance untuk mengumpulkan data secara langsung, untuk mengidentifikasi laporan kasus atau kematian, serta konfirmasi kasus. Kelebihannya adalah dapat memvalidasi kerepresentatifan, menjamin laporan lebih lengkap, dapat digunakan bersama investigasi khusus, dan dapat digunakan untuk periode yang singkat. Namun biasanya surveillance aktif ini membutuhkan biaya yang besar. Yang keempat, ada pengembangan instrumen pengumpulan data. Pengembangan dalam instrumen pengumpulan data bertujuan untuk menguji
apakah instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut sudah bersifat reliable atau belum. Dibutuhkan kemampuan untuk menghubungkan berbagai jenis informasi dari format instrumen yang berbeda, khususnya untuk subjek-subjek yang sama. Dan yang kelima adalah uji lapangan. Uji lapangan digunakan untuk melihat feasibility dan acceptability, atau dapat dilakukan dan seluruh prosedurnya dapat diterima. Uji lapangan juga dilakukan untuk menemukan masalah dalam sistem pengumpulan data, mengidentifikasi masalah validitas, dan mengoreksi masalah sistem pengumpulan data sebelum pelaksanaan. Yang keenam ada analisis data. Analisis data sebaiknya dilakukan di tiap-tiap tingkatan sistem surveillance, baik tingkat daerah hingga ke tingkat pusat. Analisis data dilakukan untuk menjamin bahwa sumber data dan proses pengumpulan adekuat atau memadai. Mengenai analisis data akan dibahas di topik selanjutnya. Yang ketujuh, ada interpretasi dan diseminasi informasi. Mengenai interpretasi, sebaiknya dilakukan dengan menyajikan informasi yang jelas dan perlu diperhatikan juga siapa audiens atau pendengar yang akan menerima informasi tersebut. Sementara itu, diseminasi menurut Permenkes RI nomor 45 tahun 2014, diseminasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada unit yang membutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut, menyampaikan informasi kepada pengelola program sebagai sumber data atau laporan surveillance berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan umpan balik kepada sumber data sebagai perbaikan kualitas data. Tahapan diseminasi informasi itu yang pertama ada menetapkan informasi, dilakukan untuk menentukan apa pesan yang ingin disampaikan, apa saja yang harus diketahui oleh sasaran atau audiens, serta dalam bentuk atau format data apa yang mudah dimengerti. Mendefinisikan sasaran informasi, menentukan media komunikasi dalam penyampaian informasi, mungkin bisa menentukannya melalui media massa atau media elektronik, lalu memasarkan informasi dan mengevaluasi dampak dari penyampaian informasi. Lalu kepada siapa saja informasi tersebut dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan, media, publik, pendidik, praktisi kesehatan masyarakat, penyedia pelayanan kesehatan, maupun organisasi profesional dan organisasi non-profit. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media publikasi, misalnya penerbitan seperti jurnal, buku, atau majalah ilmiah, lalu elektronik seperti TV, radio, website, atau media massa seperti koran, majalah, tabloid, maupun forum-forum publik. Lalu bagaimana efeknya? Dapat dilakukan dengan dua metode evaluasi, baik itu evaluasi proses maupun evaluasi dampak. Evaluasi proses berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengetahui apakah program telah dilakukan dengan baik, berkesinambungan, dan efektif. Sedangkan evaluasi dampak untuk mengetahui dan mengetahui mengenai hasil dan juga besaran keterpaparan informasi, apakah sudah tercapai dan sudah sesuai dengan target serta tujuan ketercapaian. Oke, sekarang tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan menentukan metode evaluasi seperti apa yang dilakukan, dengan mempertimbangkan beberapa pertanyaan seperti apakah tujuannya tercapai, informasinya tepat waktu, apakah informasinya bermanfaat, haruskah sistem tersebut dilanjutkan, dan bagaimana agar sistem dapat diperkuat dan direvisi. Nah, karena proses surveillance cukup kompleks, maka diperlukan peran berbagai pihak dalam proses perencanaannya.
Pihak yang perlu dilibatkan adalah klinisi, pembuat kebijakan, rumah sakit, lembaga sukarela, kelompok profesional, laboratorium, departemen kesehatan, pengelola program, kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah. Berikut adalah referensi yang digunakan.